Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nur qulubina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa na'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang muliakan para alim ulama, para habaib, para syarifah, para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para alim ulama warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah Masjid Raya Nurul Islam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita taufik, hidayah serta inayahnya berkumpul kita di sini, duduk kita di sini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan yang kita, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita, di antara keluarga kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi sebab, menjadi saksi nanti mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan tentang tunggangan-tunggangan atau kendaraan-kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta nama-namanya. Dan di sini Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan silahu sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Buya Maliki, beliau mengatakan di dalam kitabnya Tarikhul Hawadits bahwasanya silahu sallallahu alaihi wasallam adapun pedang-pedang atau senjata bahasa kita. Karena pedang itu satu nama khusus, senjata dari bentuk apapun. Wahya tis'atu asyaf. Adapun untuk pedang, senjata dari jenis pedang itu Rasulullah diisi ada 9 pedang. Yang pertama ma'thurun. Yang pertama namanya pedang ma'thur. Wa huwa awwalu sayf malakahu. Yang mana ma'thur ini adalah salah satu pedang pertama kali yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad warathahu sallallahu alaihi wasallam min abihi, dan pedang ini warisan dari Abah Sidin. Nah, pedang ini warisan dari Abah Sidin. Akan tetapi walaupun pedang pertama yang dimiliki Nabi, akan tapi bukan pedang pertama yang digunakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghanaim, dan yang kedua Dzulfiqar, atau biasanya kita sebut dengan Dzulfiqar, dan ini terkenal. Dzulfiqar itu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada Sayyidina Ali. Kita rancak mendengar, ini pedang Rasulullah. Kayak apa bentuknya? Pedangnya kayak 2 buting, cuman di tengah kosong. Nah, itu Dzulfiqar. Min ghanaim Badr. Yang mana Dzulfiqar ini pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Dzulfiqar, itu adalah salah satu pedang yang beliau dapat dari ghanimah perperangan waktu perang Badar. Jadi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan, karena di dalam hukum peperangan apabila musuh kalah, atau bahasanya orang muslim dengan orang kafir perang di situ. Karena di dalam hukum perang itu hukumnya ada yang wajib, ada yang fardu kifayah. Karena di dalam peperangan apabila kayak di Palestina itu apabila negara Palestina dimasuki oleh orang luar Palestina yang memasuki bukan Islam dan diperangi, maka wajib hukumnya berjihad. Entah yang lakian atau yang binian atau yang kanakan, wajib hukumnya berjihad. Jangan pasrah aja bahasanya. Nah, adapun hukumnya lagi orang berperang, ada hukumnya fardu kifayah. Kapan fardu kifayah? Dalam artian fardu kifayah ketika ada dalam artian fardu kifayah itu di dalam satu negeri apabila tidak ada mengirim pasukan untuk berperang, maka satu negeri tersebut
atau satu kampung, satu kota tersebut berdosa. Contoh, kayak kita kan biasanya jihad macam-macam. Ketika Palestina diserang oleh kaum Yahudi, diperangi di situ, maka sebagian orang-orang Indonesia dikirim. Nah, di situ menggugurkan dosa kita. Kenapa? Jikalau tidak ada yang dikirim ke sana untuk membantu saudara kita yang di sana, maka satu Indonesia berdosa. Itu hukumnya fardu kifayah. Maka di dalam perang itu ada hukum-hukumnya. Cuman apabila contoh kita naudzubillah di Palangkaraya, taunya ada orang, contoh kayak dulu di Poso. Ya kalau di Poso itu perang perlawanan antar agama. Ketika orang Poso, orang muslim yang ada di Poso, mereka diperangi, maka orang yang ada di Poso tadi yang di dalam lingkungan perang wajib berperang. Kada boleh lari dari apa? Kalau misalkan lari boleh apabila dia tidak mampu. Cuman di situ hukumnya wajib berperang. Nah, ketika di dalam hukum perang, maka ketika dulu waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah contoh di dalam perang Badar, setiap orang yang ingin berperang itu biasanya pasti membawa semua hartanya. Supaya apa? Supaya jikalau aku kalah habis hartaku semua. Jadi semangat di situ. Dan bahkan sampai istri-istri dibawa, istri dan anak dibawa. Nah, ketika orang muslim dan orang yang kafir di situ berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ apabila orang kafir kalah, maka ghanimah, harta orang kafir tadi dirampas, diambil. Dan itu hukumnya halal. Untuk apa hartanya? Dibagikan kepada kaum muslimin. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu pedang yang bernama Dzulfiqar. Dzulfiqar itu dapat dari harta rampasan perang ketika Rasulullah berada di peperangan Badar. Dan pedang Dzulfiqar ini juga diriwayatkan bahwasanya setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan pasti membawa pedang ini terus. Nah, Ra'a alaihi salatu wassalam fil manam fi dzubabih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah waktu beliau lagi tidur setelah memiliki pedang tersebut, Rasulullah mimpi. Mimpi apa? Bahwasanya Rasulullah mimpi di dalam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitu fi manami, aku melihat di dalam mimpiku, kata Nabi, ka'anna fi sayfi thulmah, aku melihat seakan-akan di pedangku ini ada retakan di ujungnya. Di mata pedang tadi ada retak. Wa annal baqaran yuzbah, dan ada sapi yang disembelih. Wa ta'awwaltuha anna nafran min ashabi yuqtalun. Dan di situ ditakwilkan dari segi apa? Ditakwilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada sebagian dari sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibunuh di dalam peperangan tersebut. Dan ditakwilkan juga bahwasanya ada dari kalangan keluarganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh di dalam peperangan itu. Itu adalah perang Uhud. Jadi ditakwilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bakal ada peperangan yang mana di dalam peperangan tadi Rasulullah dan para sahabatnya kalah. Dan itu perang Uhud. Jadi dasar bahasanya Nabi sudah tahu. Dan bahkan kata para sahabat ketika di dalam peperangan Uhud, Rasulullah menunjuk fulan meninggal di sini, fulan meninggal di sini, fulan meninggal di sini. Ditunjuk oleh Nabi. Ditunjuk oleh Nabi. Nah, itu akan tetapi di perang Badar, Rasulullah SAW menunjuk fulan meninggal di sini, fulan meninggal di sini, dan di situ dimenangkan apabila di dalam perang Badar. Akan tetapi takwilnya Rasulullah SAW di dalam perang Uhud, beliau kalah. Fakanat yaum Uhudin, dan waktu itu kata Rasulullah kekalahannya di dalam perang Uhud. Wal battar, dan ada juga Rasulullah memiliki pedang yang nama battar. Apa itu al battar? Al aiqati', yaitu si penebas. Ada juga yang bernama al hanfu, ay al maut, kematian. Jadi Rasulullah itu menjuluki pedang itu sesuai dengan apa bahasanya tuh? Sifatnya pedangnya kayak ini. Walahul mikdam, dan Rasulullah juga memiliki yang bernama mikdam, yang mana artinya al-qati', yaitu al-qat'i, yaitu pasti.
Warrusub, dan Rasulullah juga memiliki pedang yang bernama rusub, ayyamdi fi dharibah, yang mana rusub ini yamdi fi dharibah, yaitu nyaman benar menebas. Itu arti rusub. Dan juga ada namanya al-ghasbu, ay a'tahu iyahu Sa'ad bin Ubadah. Al-ghasbu ad-ghadbu yang diberikan oleh Sa'ad bin Ubadah. Dan ada juga yang pedang namanya al-qadibah, al-qadib, wa huwa awwalu sayf taqallada bihi sallallahu alaihi wasallam. Al-qadib itu adalah pedang yang pertama kali dipakai oleh Nabi. Jadi amun dasar al-battar itu pedang yang ma'thur, itu pedang yang dimiliki Nabi, akan tapi bukan pedang yang digunakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Pedang yang pertama kali apa? Al-qadib. Itu pedang yang pertama kali dipakai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau memiliki pedang yang bernama al-qala'i. Al-qala'i asabahu fi qala'in mawdi'in bil badiyah. Yang mana beliau dapat pedang ini dari salah satu pedesaan. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana nasullu sayf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabdatuhu fiddah wa ma baina dzalika hillatul fiddah. Dan di sini dari segi umum digambarkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah itu memiliki pedang, hampir semua pedangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mata pedangnya dari perak. Dan gagangnya, pegangan pedang tadi dari perak. Dan di antara pedang tadi ada kayak pemisah antara pedang dan pemegang tadi. Itu ada bundaran-bundaran kayak cincin-cincin dan dari perak juga. Jar Anas bin Malik, itu sifat umum dari pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma armahu fa arba'atun wa dzakara ba'duhum annaha khamsatun. Dan adapun tombaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 5. Ada orang juga yang bilang, ahli syarah mengatakan ada yang 4. Salasatun min Bani Qainuqa. Ada 3 tombak dari Bani Qainuqa. Wal muswi li'annahu yuthbitul maqtun bihi. Dan yang pertama bernama maswi. Kenapa dinamakan maswi? Karena artinya maswi itu adalah tepat. Setiap lemparan pasti tepat sasaran. Dalam artian itu nyaman dikendalikan. Kan kadang ada pedang kayak kelayangan juga nih. Kelayangan itu kadang miring dipakai, kadang lurusnya on dikendalikan. Kayak itu juga tombak tuh. Dan ada juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat lahu al-harbatun yuqalu laha al-nab'ah wa ukhra kabiratun yud'a bayda. Ada juga Rasulullah bisi tombak, yang mana tombak yang besar itu namanya harbah, ada juga tombak yang kecil. Yang mana tombak yang kecil ini selalu biasanya dibawa Nabi. Jadi tombak yang kecil ini bagaikan tongkat. Tongkat biasa disimpan Nabi. Cuman ujungnya itu ada besi lancip. Apa bahasa kita tuh? Ya tombak lah, tombak halus. Dan di situ disifatkan oleh para sahabat tongkat, kata para sahabat. Yang di ujungnya ada besi kecil. Dan di situ Rasulullah kemanapun pasti dibawa. Kenapa? Setiap Rasulullah ada khutbah, contoh lagi ceramah sidin. Kadang tombak ini sambil duduk sidin tuh kan tanah dari, ada keramik, tanah. Jadi waktu sidin lagi duduk, lagi ceramah, kadang tongkat tadi sambil pingkut sidin, sambil ditancapkan sidin ke tanah. Kadang kata sahabat di sini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sholat, kadang ditaruh di depan beliau. Karena kan ketika kita sholat itu sunnah meletakkan sesuatu di hadapan kita. Contoh kita sholat, contoh ada imam, maka sunnah di depan imam. Contoh sholat surangan, maka di hadapan kita. Supaya apa? Supaya jikalau ada orang yang lewat, inyak kada dosa. Kada dosa. Contoh, kita lagi sholat di sini, surangan. Maka sunnah hukumnya diletakkan penghalang. Amun ini kan penghalang danau sudah. Amun kadada bahasanya, kita sembahyang di mana? Oh, aku sembahyang di tengah-tengah ya Pak. Hukumnya bagusnya di tembok di muka tihang dia, supaya kadada orang lewat. Cuman dari itu hukum dari tongkat. Karena ada hukum fikih lagi yang mengatakan cukup sejadah sebagai pembatasnya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sesuatu, setiap kemanapun bawa tongkat.
Ketika beliau ingin sholat, ditancapkan tongkat tadi di hadapan beliau, kemudian beliau sholat. Supaya apa? Supaya ketika ada orang yang lewat kada dosa. Karena di dalam hadis, mafhumnya hadis, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jikalau ada orang sholat, kemudian kita ingin lewat, maka jikalau inya tahu dosanya atau penghinaan bagi orang yang lewat di hadapan sholat, maka dia rela menunggu 40 di sini ada yang mengatakan 40 hari. Contoh misalkan ada orang sholat, kita hendak lewat, jikalau menunggu 40 hari, sanggup. Kenapa? Karena tahu bagaimana hinaan orang yang melewati orang sholat di hadapan, orang lewat di hadapan orang sholat. Ada juga yang ulama mengatakan 40 tahun. Lebih baik menunggu 40 tahun daripada melewati orang yang sholat. Makanya kadang orang yang sholat itu pilih-pilih juga andakannya. Jangan sembahyang di muka lawang, tempat kelewatan orang. Nah di situ kata para ulama, amunnya sembahyang kayak itu lewati ya yang dosanya. Kenapa? Karena kelalaiannya sembahyang di tengah jalan. Itu tongkat yang biasa dibawa oleh Rasulullah SAW kemanapun beliau pergi, baik itu beliau keluar rumah selalu dibawa. Dalam artian untuk jaga-jaga juga. Karena bahari kan kada zaman wahini. Wahini pun kayak bahasanya ulama-ulama jadi incar. Amun kada jaga-jaga bahaya. Amun bahari Islam masih lemah, banyak musuh Islam membawa terus. Sampai-sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman itu meninggal dibunuh. Sayyidina Umar meninggal ketika hendak sholat subuh. Sayyidina Ali ketika pulang sembahyang subuh. Antara dua nih, amun kada salah, entah Sayyidina Umar yang setelah sholat subuh atau sebelum subuh. Cuman intinya di waktu subuh dua orang ini meninggal. Bukan dua orang ini meninggal, mereka di dalam dua waktu ini Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu ditusuk beliau di waktu sholat, di waktu subuh. Sakit gara-gara itu meninggal beliau. Amun Sayyidina Utsman dibunuh di dalam rumah. Ketika beliau di dalam rumah, masuk orang ada yang memanjat. Waktu itu masa-masanya fitnah. Pertama kali fitnah mulai waktu zaman dari akhir-akhir Sayyidina Umar, dari zaman akhir Sayyidina Umar, puncaknya Sayyidina Utsman, dibunuh Sayyidina Utsman. Di situ pecah sahabat karena pendapatnya masing-masing. Cuman pendapatnya sama-sama mujur. Namun kita kan pendapatku kayak ini juga salah pendapatnya. Amun Sayyidina Aisyah, kita karena dulu masalah khalifah, kita cari dulu pembunuhnya. Amun Sayyidina Ali, kita sama-sama mujur. Islam juga, cuman berbeda pendapat di situ. Nah, cuman kita khilaf, yang semalam pelajaran kita khilaf antara sahabat itu bukan urusan kita. Intinya mereka selama sahabat bertemu dengan Nabi, mereka lebih afdal dari kita. Kada ada urusan kita mengkritik para sahabat. Nah, itu Rasulullah SAW selalu membawa pegangan di situ. Kemudian tahmilu baina yadayhi fil wa amma adra'uhu fasab'atun. Dan adapun baju perangnya Rasulullah SAW itu ada 7. Yang pertama Zatul Fudul, yang bernama Zatul Fudul, memiliki kelebihan artinya. Wa Zatul Wishah, yang pertama Zatul Wishah, dan yang ketiga wa Zatul Hawash wa Sugdiya nisbatul lil mawdi', yang mana dinisbatkan kepada satu tempat, wa fiddah, dan juga perak, wal batra likisariha wal khinzli bismi waladil arnab, wa dhatul fudul wa hiya allati labisaha yawm badrin wa hunain. Adapun baju perang yang pertama tadi yang bernama dhatul fudul itu adalah salah satu baju perang Nabi besar Muhammad SAW yang dipakai ketika perang Badar. Jadi Rasulullah waktu perang Badar kada pakai biasa aja, sidin bisi baju perang juga. Dan waktu perang Hunain dipakai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Yuqalu kana indahu dir'un Daud alaihissalam. Yang mana baju perang ini sebetulnya asal mulanya itu baju perang yang dipakai oleh Nabi Daud alaihissalam. Dipakai Nabi Daud alaihissalam, dijual, dibari sampai kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu Nabi Daud alaihissalam memakai baju perang tersebut ketika melawan dengan Jalut, lawan Jalut. Karena amun Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang musuhi dari kalangan Quraisy, amun Nabi Musa dari kalangan Fir'aun, amun Nabi Daud alaihissalam dari kalangan Jalut. Jadi ketika Nabi Daud alaihissalam berperang dengan Jalut, beliau memakai baju perang ini dan dipakai oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dikatakan ketika setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju ini, maka setiap peperangan pasti menang terus. Wa amal aqwasuhu fasittatun. Dan adapun panah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 6. Ada yang bernama Zarwa, ada juga yang namanya Rawha, ada juga yang namanya Safra, ada juga yang namanya busur panah tadi Syawhah, dan ada juga yang namanya Qatum, dan ada juga yang namanya Saddad. Itu nama-nama busur panah Nabi, ada 6. Wa kanat lahu ja'bah, dan beliau juga memiliki tempat panah. Kan biasanya kan ada panah pasti ada busur tempat panahnya. Dan beliau memiliki 2. Wahya allati tudha fiha saham. Tud'a kafur, ada yang namanya kafur, dan juga ada yang namanya mintaqah. Min adim, yang mana dari kulit. Wa amma atras fakana lahu tirsah ismuhu zuluk wa zalqa ala salah. Wa tirsun yuqalu lahu futun wa tirsun akharu uhdiya ilaihi fihi surat ila akhir yusamma dafan qadara dhir'an yahtamahu wa yalqulu bayna yadayhi alaihi abir wa kana lahu mikhbar ila an qala wa huwa alladhi kana yatadawalahu al-khulafa. Itu senjata-senjata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sedikit masalah warisan-warisan Nabi, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau memiliki baju yang ditinggal beliau, ada perabotan rumah tangga yang ditinggal beliau. Tarakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam thawba, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal, beliau memiliki 2 jubah. Jadi ketika Rasulullah meninggal, 2 aja baju Nabi. Dari jubah itu 2. Dan ada juga sepotong dari kain dari Yaman. Wa khamisah wa kisaan abyad. Dan beliau juga memiliki 2 pakaian gurun. Jadi pakaian gurun nih. Dan ada juga beliau memiliki 1 gamis gurun dan 1 gamis tenun dan 1 jubah dari Yaman. Itu pakaian Nabi. Dan beliau juga memiliki baju putih dan 3 atau 4 peci kecil yang biasa melekat di kepala Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga memiliki wa kana lahu firasun min adamin khawsa alifun wa qadhahun mudabbabun. Dan beliau juga memiliki sebuah mantel. Jadi Rasulullah ada juga mantelnya. Itu peninggalan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang biasa kita lihat di museum-museum itu peninggalan Nabi itu baju sidin, pedang sidin. Itu kebanyakan peninggalan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga memiliki sebuah keranjang yang di dalamnya terdapat cermin, sisir berbentuk bengkok dan gunting dan siwak. Maksudnya keranjang ini kayak tempat halus. Kan biasanya kan ini ada kayak dompet halus. Situ ada cerminnya, ada guntingnya, ada sisirnya, ada minyak wangi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap beliau bepergian pasti bawa 5 perkara: siwak sidin, cermin, sisir, apalagi sisir, ada 3 lagi. Keringat lunah. Siwak, sisir, gunting, wewangian. Apa satunya? Ada ingatkah? Nah, itu yang biasa dibawa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga memiliki ka'sun, yaitu gelas. Wa qadahun akhar yusamma rayyan, wa akhar yusamma mughithan, wa akhar min zujaj, wa akhar min aidan, aw misdabun min nuhas, wa yu'mal fihi wa yudha ala ra'sihi idza wajada fihi hararah. Dan beliau juga memiliki sebuah wadah kecil dari batu yang bernama al-makhub.
dan sebuah sampan atau wadah dari kulit yang bernama sodirah, yang muncul dari air maksudnya. Dan beliau juga memiliki sebuah katum, yaitu sebuah tumbuhan yang biasa diletakkan di kepala saat panas. Sebuah tumbuhan yang di kepala biasa kan ada tumbuh-tumbuhan amun yang lembab tuh. Amun lagi panas-panas diandak sidin. Itu peninggalan, itu harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga memiliki sebuah ka'sun, yaitu gelas dari kaca. Ada juga sebuah tempat cucian dari kuningan, dan juga beliau memiliki sebuah mangkok ceper yang bernama girak, yaitu sibaik. Dan beliau juga memiliki beliau juga memiliki mikhdab, beliau juga memiliki alat cukur yang biasa digunakan untuk mencukur, alat pengukur untuk mengukur zakat fitrah, yaitu satu mudnya 6, yang seperti satu wud yaitu 6 on. Dan juga beliau memiliki sebuah tempat tidur yang kakinya dari pohon jati, dan sebuah dulu dan sebuah cincin perak, tapi ada yang mengatakan dari besi yang dilingkari dengan perak. Cincin tersebut terukir Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ke-25, 2 sandal selop yang biasa dipakai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan hadiah dari Raja Najasyi. Dan beliau juga memiliki sebuah pakaian hitam dan sebuah imamah hitam yang bernama sahab, yaitu awan hitam yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan jika Ali bin Abi Thalib memakai pakaian tersebut, yaitu imamah tersebut atau surban tersebut, dan ketika beliau berkunjung kepada, maka Rasulullah sallallahu alaihi, ketika Sayyidina Ali memakai imamah tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atakum alayya fis sahab, atakum aliyun fis sahab, datang Sayyidina Ali dengan imamah hitam. Amun salah artiakan atakum alayya, aku datang. Amun diartiakan namun salah baca, aku datang fis sahab, aku datang pakai awan. Sahab itu artinya awan. Cuman di sini artinya atakum aliyun, datang kepada kalian aliyun Sayyidina Ali fis sahab, dengan memakai imamah berwarna hitam. Kemudian yang terakhir, beliau juga memiliki lahu thauban, 2 pakaian lil jum'ah, untuk khusus Jumat. Ghairu thiyabihi allati kana yalbasu. Jadi ada 2 pakaian khusus untuk sembahyang Jumat yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW sembahyang Jumat, dan kada dipakai selain kecuali hari Jumat. Pakaian lain banyak, cuman khusus hari Jumat ada 2 pakaian. Dan beliau juga memiliki mindilun, tisu atau sapu tangan. Wa kana lahu jubbatun sundus akhdar, dan beliau juga memiliki satu jubah setelan yang berwarna hijau. Wa jubbatu, dan beliau juga memiliki jubah dari toyalis. Wa jubbatun tsalisatun yalbasuhunna fi harb, dan ada juga beliau memiliki setelan atau jubah yang mana biasanya dipakai ketika dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang. Itu sedikit dari peninggalan atau pedang dan harta-harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hidup dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita sudah tuntung masalah benda-benda, nama-nama itu sudah tuntung. Jadi insyaallah akan masuk ke dalam mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mukjizat itu ada terbagi menjadi 2. Ada yang ketika Rasulullah belum menjadi nabi, ada yang setelah menjadi nabi. Mudah-mudahan berkat kita hadirin Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah serta inayahnya, dan mudah-mudahan berkumpul kita di sini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, kabulkan hajat kita, dan dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kama salafun salih al-Fatihah. Ya tanawun ya tanawun. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وطابة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعافية من الحساب وأمانا من الأذى والعاصمة من الجنة وارزقنا الناظر إلى وجه الكريم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Sedikit undangan, ulun mengundang pian berataan, kami mengundang pian berataan di dalam acara Jalsatul Isnin, pengajian setiap malam Senin, insyaallah malam ini ba'da salatul Isya bertepat di Jalan Junjung Bih 7 setelah salat Isya, yang insyaallah akan dihadiri para alumni dan para guru-guru dan para habaib alumni Hadramaut. Mungkin hanya itu yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.